Halo, apa kabar? Di video ini saya ingin berbagi bagaimana progres bahasa Inggris saya. Saya ada buat video bagaimana saya belajar bahasa Inggris otodidak. Waktu lihat video itu, saya langsung berpikir, mungkin saya harus buat video perbedaan atau progres. Apakah bahasa Inggris saya membaik atau tambah buruk? Oke, mari kita mulai. Tahun 2012, bulan Januari, di Bali, saya memutuskan untuk mengikuti tes untuk IELTS atau International English Language Testing System. Waktu itu saya ikut tes yang untuk General Training. Saya ikut ambil tes di IALF dan Pasar Bali. Yang bekerja di administrasi itu sempat bertanya kepada saya apakah saya ingin ikut praktek sebelum tes IELTS. Jadi seperti ada kelas praktek, kelas bagaimana supaya lulus. Lalu saya bilang, oh saya tidak mau ikut itu. Saya langsung tahu kalau itu tidak biasa karena wajahnya dari Mbak Administrasi itu langsung berubah seperti, are you serious? Terus, nah saya cuma bilang, oh ya saya belajar sendiri, saya sudah biasa belajar sendiri, sudah lama. Saya bilang itu. Dan waktu sebelum tes, kan ada, kita harus menunggu di ruang tunggu sebelum semua murid duduk di ruangan untuk tes. Peserta tes itu ada yang bilang kalau sudah ikut praktek untuk tes, itu selama hampir 1 tahun sampai 6 bulan. Dan katanya beberapa kali tidak berhasil. Saya tempat takut juga kan sebelum tes itu pikir, ah pasti ini susah sekali. Tetapi karena saya belajar sendiri, saya pasti bisa. Saya pikir itu. Saya praktek sendiri di rumah kan. Nah, setelah saya dapat hasilnya, ternyata hasilnya itu saya dapat nilai rata-rata 6,5. Untuk pendengaran 6,5, membaca 6,5 juga, menulis 6,0, berbicara 6,0. Saya pakai sertifikatnya untuk masuk ke UK, untuk lamar visa. Dan biasanya kalau untuk lamar visa yang saya lamar itu, tidak perlu bahasa Inggrisnya terlalu bagus. Tapi kalau saya dapat IELTS 6,5 itu, sudah terhitung bagus sekalipun hanya general training, bukan academic English. Itu sudah termasuk bagus juga. Ini saya ada fotonya. Saya belajar sendiri, ini berhari-hari, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu saya belajar sendiri. Full dari jam 8 sampai sore jam 5 setiap hari selama 2 minggu sebelum tes. Setelah saya pindah sampai ke UK, saya coba praktek, saya kerja, terus suka baca buku. Saya sering pergi ke pustakaan ya. Bulan Maret tahun 2014, sebelum saya apply visa untuk permanent resident atau visa untuk penduduk tetap, nah saya harus juga ada tes bahasa Inggris. Jadi saya memutuskan saya mau ikut IELTS yang untuk akademik. Padahal waktu itu saya belum mulai kuliah ya. Dan ternyata waktu saya ikut tes, hasil tes saya itu listening atau mendengar itu 7,5, reading atau membaca 6,5, writing atau menulis 6,5, speaking 6,5. Nilai rata-rata untuk IELTS akademik saya itu 7,0. Dan untuk nilai 7,0 itu bisa masuk ke universitas mana saja di UK. Minimal IELTS itu 6,5. Kalau misalnya kurang harus ikut kelas bahasa Inggris lagi. Dan saya sempat bertemu 2 orang Indonesia yang ikut pre-sessional class itu selama 1 tahun atau 6 bulan. Dan mereka itu daftarnya dari Indonesia. Saya senang kan karena saya tidak perlu buat itu, langsung saya bisa masuk ke universitas. Saya langsung tahu itu hasil jeripayah saya yang selama ini saya belajar sendiri, pakai waktu luang saya untuk belajar. Waktu ketemu orang Indonesia kan di sini, mereka kadang bilang, kenapa ya Deb itu nggak pernah mau ikut kumpul-kumpul? Kan saya sibuk untuk belajar bahasa Inggris. Kalau ketemu orang Indonesia terus kan bahasa Inggrisnya tidak naik-naik. Berbicara bahasa Indonesia terus bahasa Inggris campur-campur itu malah buat bingung. Apalagi kalau misalnya saya artis tinggal di Indonesia, misalnya nih, itu kan kelihatan kebule-bulean. Kalau saya tinggal di sini bahasa Inggris campur-campur dikira bodoh. Kalau namanya tinggal di negara asli bahasa itu, pakai bahasa Inggris yang standarnya sama. Untuk video bahasa Indonesia saya, di channel bahasa Indonesia saya ini, saya sengaja pakai bahasa Indonesia karena saya ingin terus berbicara bahasa Indonesia sekalipun hanya lewat video.
Tetapi saya juga ada channel bahasa Inggris lain, itu saya untuk praktek bahasa Inggris saya. Karena kan kalau saya melihat cara pengucapan satu kata, misalnya engineer, dulu di Indonesia saya dengarnya engineer, di sini engineer, waktu pengucapannya itu saya sering salah. Akhirnya saya memutuskan harus buat video bahasa Inggris, jadi saya bisa tahu kata-kata apa yang saya selalu sering salah pengucapannya. Ayo lihat bagaimana proses saya belajar menulis. Saya tuh dulu suka menulis blog. Sebenarnya bukan blogger karena, oh saya mau terkenal. Tetapi karena kan waktu tahun 2008 sampai 2009, saya itu selalu ingin bekerja di luar negeri. Saya sempat lamar kerja di Singapura, terus saya sempat dapat visa kerjanya, tetapi karena sesuatu hal akhirnya saya pilih pekerjaan saya yang di Sumatera. Saya sempat menyesal juga waktu itu. Ya mungkin namanya nasib-nasiban juga ya. Waktu itu saya mencari kerja, saya juga menulis blog untuk pengetahuan pekerjaan saya. Artikel-artikel tentang pekerjaan saya yang memakai kata-kata akademik atau seperti akademik English ya. Dan ternyata saya lihat bahasa Inggris saya tidak jelek juga ya. Padahal waktu itu saya tidak pernah ikut tes bahasa Inggris atau hanya belajar bahasa Inggris di tempat pekerjaan. Setelah itu tahun 2009 saya mulai belajar menulis blog resep masakan. Kalau saya lihat itu saya kadang tertawa sendiri kan karena lucu. Setelah saya pindah ke sini, ke Inggris atau ke Wales, saya kan banyak pengalaman jalan-jalan. Tinggal di negara baru, saya ingin berbagi ke keluarga bagaimana saya hidup di sini. Akhirnya saya buat tulisan di blog itu, channel YouTube ini, padahal itu dulu cuma untuk keluarga saya di Indonesia. Saya tidak sengaja upload-upload yang bahasa Spanyol. Nah, kalau saya lihat tulisan-tulisan saya, ternyata bahasa Inggris saya tidak jelek. Saya selalu berpikir ternyata kemajuannya benar-benar banyak. Saya itu dulu sering agak minder. Namanya kan belajar di Indonesia ya. Terus lagi, saya kan belajar sendiri, bukan karena sekolah. Terus saya sempat ketemu orang Indonesia yang dia sekolah di Amerika, dia sempat bilang, oh banyak orang Indonesia itu grammarnya banyak yang salah. Ya iyalah, sampean kan sekolahnya di Amerika. Kalau orang Indonesia kan kita belajar bahasa Inggris untuk keperluan bekerja saja. Waktu ada yang komen seperti itu, saya sempat agak minder juga. Ya namanya wajar kan manusia. Saya kan kalau ketemu orang kadang agak malu. Waktu saya dapat interview itu, saya malah agak gagap. Terus yang interview bilang, technical skill saya, jadi skill saya bekerja itu bagus. Tetapi saya bahasa Inggrisnya tidak bagus. Perusahaan Italia di London, itu interview pertama saya. Waktu itu winter, cuaca dingin, saya harus naik kereta 4 jam. Kalau ingat, oh my God. Saya sedih kan, ya namanya kecewa kan, pergi jauh-jauh, keluar biaya kereta, terus kan waktu itu belum kerja. Ayo lihat video perbandingan berbicara saya tahun 2012. Saya ketemu video saya ngomong bahasa Inggris atau bicara bahasa Inggris waktu pertama kali saya pindah ke Inggris. Ayo lihat videonya sama-sama. Hello, this is Deborah. I'm flying to KL and then London, but it was so noisy and a bit nightmare because I had to left almost 2 big luggage. Even it's small, but still it's my stuff. How many kilos? 17 kilos extra. Anyway, I don't think this interview will go well because I'm nervous after all of this opening the baggage and then put it in and then waiting and then speak to the person at the airport. But at least I'm flying to London. Maaf ya, itu videonya ribut sekali kan. Videonya itu ambilnya di Denpasar Airport, di Ngurah Rai Airport sebelum pindah ke sini. Terus video kedua, yang di London ya. So, just arrived at Heathrow, Deborah. Okay. Hello everyone. I just arrived at Heathrow Airport. It has been a long trip, but Malaysia Airlines service awesome, even though we
they charge like very expensive for 1 kilo of the access package, but at least we throw a lot of stuff. And then the service was good, the food was good, and the Malaysia Airlines food really good. Maybe we will fly again, but without a lot of stuff. And now, like, I just got through immigration. They did ask me about the X-ray scan because Indonesia one of the TB countries on the list, but they asked me to get screened at the hospital until I get the letter from them. I can't stick too long because I'm tired and Steve Dad waiting for us over there. So see ya. Ini saya posting di channel bahasa Inggris saya 5 tahun lalu. Ayo lihat bersama. Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I'd like to talk about being dyslexic and studying engineering. So, let's start. 2 years ago, when I started with Swansea University, Yang saya tahu, waktu saya bilang engineering, itu salah. Ini kenapa alasan saya suka buat video bahasa Inggris, untuk lihat pengucapan-pengucapan yang salah, dan saya bisa ganti. Ayo lanjut lagi. I always wanted to know whether I'm dyslexic or not, because it is hard for me to remember what is left and right. I often see like numbers, flips, some letters always switch. When I read a book, the lines always moves. So I thought, okay, I give myself go to a psychologist. So I paid about 350, something like that, pounds sterling. In Indonesia, in my country, being dyslexic is something that I know. In Indonesia, disability is a subject that people don't really talk about. 2 years ago, I went for an examination for dyslexia. Kalau mau lihat video lengkapnya bisa ke yang bahasa Inggris saya ya. Lihat di video saya 5 tahun lalu, saya mulai pakai have got. Banyak orang selalu berbicara dengan I have, like haven't got, have spoken, atau seperti I have been thinking about you. So, jadi beberapa grammar saya tahu itu berubah. Aksen saya masih ada aksen Jawa Indonesianya. Tetapi aksen itu tidak penting sih buat saya. Yang penting untuk saya itu pengucapannya jelas. Untuk video ini beberapa minggu lalu, ayo kita lihat bersama. So, this is actually my experience of doing my PhD. It is really hard, especially I have ADHD and dyslexia and combined with PhD. Let's talk about it. Outside is horrible and it is raining since 2 days ago or maybe yesterday, but Untuk video ini, saya bisa mendengar kalau huruf R itu saya tidak ucapkan. Tetapi ada beberapa kata-kata yang saya ucapkan untuk R-nya. Namanya kan kalau untuk di Indonesia kan kita harus bilang R, itu R, lidahnya diputar ya. Kalau di bahasa Inggris kan harus ada lembut, tidak bersuara. Nah, di video ini, huruf R-nya itu ada yang lembut, ada yang tidak. it was windy as well. So I thought maybe I'm making a video today. Untuk thought, itu saya bilangnya sangat jelas. Thought. Kalau lihat video itu kan, perbedaannya dari tahun 2012, terus 5 tahun lalu, 2019, dan tahun ini, itu perbedaannya sangat jauh. Dan saya yakin memang bahasa Inggris saya berubah. Dan waktu kuliah dulu, saya memang tidak peduli dengan aksen. Waktu kuliah itu hanya berpikir harus lulus. Namanya juga dapat beasiswa ya. Kalau sekarang ini, saya mulai belajar untuk RP pronunciation. Jadi, received pronunciation. Nah, received pronunciation itu sebenarnya itu aksen bahasa Inggris, bukan aksennya aksen orang kaya atau kerajaan. Tetapi aksen yang sangat jelas yang dipakai seperti di berita atau di BBC Radio, BBC TV itu standar bahasa Inggris. Mulai tahun ini saya mulai belajar bahasa Inggris untuk
RP pronunciation, receive pronunciation. Dan saya juga baru tahu soal RP pronunciation itu karena saya mulai berpikir, oh saya mungkin harus gunakan kosakata untuk terdengar lebih pintar sedikit. Kosakata yang saya pakai waktu bekerja di kantor. Dan saya lihat ada beberapa podcast yang memberi cara bagaimana R sebelum atau sesudah kata huruf apa itu tidak terdengar. Dan ini keinginan saya untuk bisa berbicara dengan bahasa Inggris RP atau receive pronunciation setelah tahun ini. Semoga video ini bisa membantu ya. Kalau lihat buku di belakang itu semua buku bahasa Inggris. Saya belajar untuk elektronik. Riset S3 saya kan pakai Arduino. Jadi seperti pakai komponen ini. Nasihat saya, sering-sering membaca, bisa mengikuti pengucapan-pengucapan juga. Bagaimana yang benar. Kalau ada kesempatan berbicara dengan orang asing, bisa juga dipraktekkan melalui pembicaraan itu karena pengalaman saya pikir saya di Indonesia bisa berbicara bahasa Inggris kan. Waktu pindah ke UK, ternyata aksen di UK itu banyak. Jadi setiap saya pergi ke kota lain, ketemu orang lain, saya harus belajar aksen mereka untuk cepat mengerti daripada saya bilang, sorry, would you mind to repeat that again? Sorry. Untuk saya lebih baik saya tidak bilang, sorry, would you mind to repeat that again? Daripada mengganggu orang lain melanjutkan pembicaraannya, itu lebih baik kalau saya yang mengerti, saya yang belajar untuk mengerti apa yang mereka katakan. Sering membaca, sering mendengarkan bahasa Inggris. Kalau ada kesempatan berbicara dengan orang asing, berbicara juga. Jadi jangan malu. Anda bisa menulis blog, bisa praktek untuk menulis, atau ikuti tulisan orang lain, atau membaca buku dan Anda bisa membuat summary buku itu. Ayo kita saling menginspirasi. Semoga ya yang ingin belajar bahasa Inggris bisa terinspirasi dengan video saya ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah!